Shalom. Shalom. Kami mengucapkan selamat datang dan selamat berbakti kepada jemaat sekalian, khususnya kepada Bapak Ibu Saudara-saudari yang baru pertama kali beribadah di GKPI Jemaat Citerep. Kiranya kasih dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Untuk informasi dan jadwal kehadiran ibadah adaptasi kebiasaan baru dapat dilihat pada warta jemaat yang dibagikan. Berita sukacita dari sektor 4. Telah lahir putri kembar dari Bapak Sangap Maruli dan Ibu Lestari Mutiara Sitorus yang diberi nama anak pertama bernama Natania Olivia Butar-Butar, anak kedua bernama Natalia Angela Butar-Butar pada hari Kamis 10 September 2020 di Rumah Sakit Sentra Medika. Majelis dan segenap jemaat mengucapkan selamat berbahagia. Berita duka cita dari sektor 18. Telah berpulang ke rumah Bapa di surga almarhum Bapak Hendrik Taibenu, orang tua dari Bapak Frankie Taibenu, pada hari Selasa 1 September 2020 di Kupang. Majelis dan segenap jemaat mengucapkan turut berduka cita yang sedalam-dalamnya dan semoga keluarga yang ditinggalkan diberi penghiburan sejati oleh Tuhan Yesus. Dan diharapkan pada jemaat supaya warta yang dibagikan untuk dibawa pulang atau tidak untuk ditinggalkan. Sekian salam dan informasi. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk masuk dalam ibadah kita pada pagi hari ini. Untuk itu mari kita masuk di dalam saat teduh. Mazmur untuk korban syukur. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Kebaktian ini berlangsung dengan keyakinan bahwa pertolongan kita adalah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi dan tetap setia untuk selama-lamanya.
kasih karunia, dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus, serta di dalam kekuatan dan penghiburan dari kuasa Roh Kudus, menyertai kita sekalian. Amin. Bersama dengan gereja di segala abad dan di seluruh dunia, marilah kita ikrarkan pengakuan iman kita, pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Saudara sekalian, mari kita masuk dalam doa sapa dan diakhiri dengan doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Segala puji, hormat, dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Allah, Allah yang Maha Besar, Allah yang Maha Kuasa, Allah yang kami sembah dan kami puji di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Ucapan syukur kami naikkan kehadirat-Mu ya Tuhan, oleh karena kasih setia pertolongan-Mu yang telah Engkau nyatakan dalam setiap langkah hidup kami, sehingga sampai pada pagi hari ini Tuhan, Engkau boleh mengumpulkan kami di rumah-Mu ini untuk masuk di dalam ibadah kebaktian umum Tuhan. Kami ucap syukur terima kasih untuk pertolongan yang Engkau berikan Tuhan, untuk setiap apa yang Kau lakukan dalam kehidupan kami. Engkau menolong dalam setiap usaha pekerjaan kami, dalam setiap pergumulan kami Tuhan. Kami boleh mengucap syukur terima kasih. Kami boleh mengucap syukur Tuhan terima kasih untuk setiap program-program gereja yang sudah terlaksana pada bulan Agustus 2020. Biarlah semuanya itu berjalan oleh karena kasih setia-Mu Tuhan. Kami ucap syukur terima kasih. Pada saat ini Tuhan kami berdoa untuk setiap jemaat-Mu Tuhan yang ada di tempat ini, di GKPI Jemaat Citrep dan Karawaci sana Tuhan. Biarlah Engkau yang menolong menyertai dalam kehidupan rohani mereka, dalam kehidupan keluarga mereka, pekerjaan dan pelayanan. Di dalam masa-masa saat ini Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau yang menolong, biarlah Engkau yang menyertai Tuhan. Pada saat ini juga kami berdoa Tuhan, untuk setiap program-program kerja di bulan September 2020 yang belum terlaksana Tuhan, kami serahkan dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau juga yang menolong, menyertai dan memberkati setiap program yang ada Tuhan. Biarlah semuanya boleh berjalan oleh karena kasih setia yang Engkau nyatakan dalam kehidupan kami. Pada saat ini juga Tuhan kami berdoa untuk program selanjutnya pembangunan komplek gereja. Biarlah Engkau yang menolong Tuhan, menyertai dan memberkati. Biarlah Engkau yang
terus melindungi Tuhan setiap anak-anak-Mu yang ikut ambil bagian dalam panitia pembangunan. Biarlah Engkau juga memberikan berkat-berkat melimpah untuk setiap dana yang dibutuhkan. Pada saat ini juga Tuhan kami berdoa untuk setiap gereja-gereja yang ada di Kabupaten Bogor Tuhan, yang tergabung dalam PGIS maupun PKSG Kabupaten Bogor, bahkan di gereja-gereja di seluruh Indonesia. Kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah kehadiran gereja-gereja-Mu ini menjadi contoh yang patut untuk ditiru oleh setiap warga negara yang ada di dalam menghadapi pandemi yang ada ini Tuhan. Dan biarlah kehadiran gereja-gereja-Mu ini boleh juga menjadi saluran berkat-Mu untuk setiap masyarakat yang ada. Pada saat ini juga Tuhan kami mau menyerahkan untuk setiap anak-anak-Mu Tuhan yang ada di tempat ini Tuhan, yang ikut ambil bagian dalam kemajelisan, sebagai hamba Tuhan, penatua, diakan, PKS, pengurus bidang ataupun komisi, bahkan koster gereja Tuhan kami serahkan dalam tangan-Mu. Dalam kehidupan sehari-hari biarlah Engkau yang tolong Tuhan, berikan kekuatan kesehatan, berikan kelemah lembutan, berikan kesabaran untuk boleh menghadapi setiap persoalan dan pergumulan yang ada Tuhan. Untuk berkat-berkat juga kami serahkan dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau melimpahkan pada mereka semua Tuhan, sehingga mereka boleh merasakan berkat-Mu secara berkelimpahan. Kami serahkan juga Tuhan untuk setiap anak-anak-Mu dalam kemajelisan sinode GKPI Tuhan, di dalam menjalankan setiap tugas dan tanggung jawab mereka. Biarlah Engkau juga berikan hikmat bagi mereka, berikan keteguhan hati bagi mereka Tuhan, untuk boleh melaksanakan setiap rencana yang ada, sehingga semuanya boleh berjalan oleh karena kasih setia-Mu Tuhan. Dan pada saat ini juga Tuhan kami mau menyerahkan untuk negara kami Indonesia dalam tangan-Mu. Di tengah-tengah pandemi ini Tuhan, kami berdoa untuk negeri ini. Biarlah Engkau berikan terus hati yang takut akan Engkau Tuhan, ketertiban kepada masyarakat, kedisiplinan pada masyarakat, untuk boleh melakukan setiap peraturan pemerintah yang ada, karena semuanya boleh untuk menjaga negeri ini Tuhan. Dan biarlah Engkau juga semakin memberkati negeri ini. Pemimpin-pemimpin negeri ini Tuhan, terus berikan hikmat bagi mereka, hati yang takut akan Engkau Tuhan, untuk boleh melaksanakan setiap keputusan yang ada. Dan berikan hati yang bersih bagi mereka Tuhan, untuk boleh penuh kerelaan hati melakukan setiap tugas tanggung jawab mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah doa syafaat kami Tuhan yang kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang sudah mengajarkan kami doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan membaca bacaan bertanggapan dari bacaan bertanggapan nomor 45, Carilah Tuhan.
Ayo, hai semua orang yang haus, marilah dan minumlah air. Dan hai orang yang tidak mempunyai uang, marilah, terimalah gandum tanpa uang pembeli dan makanlah, juga anggur dan susu tanpa bayaran. Mengapakah kamu belanjakan uang sesuatu yang bukan roti dan upah jerih payah untuk sesuatu yang tidak mengenyangkan? Dengarkanlah, kamu akan memakan makanan baik dan kamu Sendengkanlah telingamu dan datanglah kepadaku, dengarkanlah, maka kamu akan hidup. carilah Tuhan selagi ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selagi ia dekat. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka Dia akan mengasihaninya, dan kepadanya Allah kita, sebab Ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Marilah baiklah kita berperkara, firman Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju, sekalipun berwarna merah seperti kain kesumbar, akan menjadi putih seperti bulu domba. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, "Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan." Sebagai rasa ucapan syukur kita atas berkat-berkat Tuhan, kita akan memberikan persembahan dengan didasarkan dari 2 Korintus pasal 8 ayat yang ketiga. Demikian firman Tuhan, selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, maka sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Jalan salib perlu berkorban, semuanya disembahkan. Letakkan semuanya di atas mezbah, dan api akan membakar. Inilah jalan salib, relakah kau tempuh? Sudahkah kau pikul salibmu? Kau yang menyerahkan semua padanya, setiakah kau padanya? Bapa Surgawi, dalam nama Tuhan Yesus, pagi hari ini kembali kami bersyukur kehadirat-Mu ya Tuhan. Tak henti-hentinya kasih setiamu dalam kehidupan kami. Engkau memelihara kami dari waktu ke waktu. Dan pada pagi hari ini kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Melalui persembahan yang kami persembahkan kepadamu, biarlah Engkau berkenan akan persembahan kami. Karena inilah ungkapan syukur kami kepadamu atas berkat-berkat-Mu. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu. Kami menyerahkan persembahan kami ke dalam tangan Tuhan, biarlah ini menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Kami juga berdoa untuk pengelola persembahan ini, Tuhan memberkati, sehingga boleh menjalankan persembahan ini dengan baik dan dengan benar, sehingga semuanya ini hanya untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Untuk menyambut firman Tuhan, kita menyanyikan KPPK nomor 285, Domba Allah, ajarkanlah firman-Mu. Domba Allah, ajarkanlah firman-Mu padaku. Ku ditebus dan dibangun di dalam rahmat-Mu.
kasih-Mu. Mari kita berdoa untuk pembacaan firman Tuhan. Ya Allah Bapa kami di surga, Tuhan yang mulia, kami senantiasa mengucap syukur dan selalu memuji memuliakan Engkau, ya Allah yang kudus, Allah yang agung di atas segala-galanya. Saat ini kami telah menyerahkan diri kami, memberi diri dan waktu kami untuk beribadah kepadamu. Kami akan membaca merenungkan sabdamu. Mohon bimbingan Roh Allah yang kudus, supaya setiap firman boleh membawa satu pembaharuan dalam kehidupan kami, membimbing kami untuk kami hidup benar di hadapan Tuhan dan semakin sempurna di hadapan Tuhan. Terpujilah Tuhan di dalam nama Yesus. Amin. Ya, Shalom. Mari kita membuka Alkitab dari Yohanes 3 ayat yang ke-16. Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16, kita membacanya secara bersama-sama. Yohanes 3 ayat 16, kita membacanya secara bersama-sama. 1, 2, 3. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kekasih dalam Tuhan, tema pada hari ini adalah murid yang memiliki hati Allah. Murid yang memiliki hati Allah. Nah, di sepanjang bulan September kita merenungkan murid Kristus yang bermisi. Nah, kekasih dalam Tuhan, bagaimana kita dapat melakukan misi Allah ini? Apa sesungguhnya yang harus kita miliki supaya dapat melakukan pelayanan misi ini? Siapakah yang harus berperan di dalam setiap pelayanan misi? Sudah pastilah setiap orang percaya. Nah, dalam teks firman Tuhan pada hari ini, Yohanes 3 ayat yang ke-16 adalah Injil kabar baik. Adalah Injil Yesus Kristus, Injil damai sejahtera untuk semua orang yang mendengar dan yang membaca firman Tuhan ini. Inilah kabar baik yang Tuhan nyatakan kepada kita. Nah, kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hanya bagaimana kita dapat menanggapinya dengan baik. Kalau ini adalah kabar baik, kalau ini adalah kabar sukacita untuk kita semua. Mengapa dikatakan demikian? Nah, mari kita memahami apa yang dikatakan oleh Yohanes 3 ayat yang ke-16. Pokok yang pertama, kita melihat dalam pemahaman secara sederhana saja. Pokok yang pertama adalah volume kasih Allah. Di sana dikatakan karena begitu besar kasih Allah, begitu besar kasih Allah. Nah, kalimat ini menerangkan besarnya, lapangnya hati Allah yang dipenuhi dengan kasih. Sekali lagi, lapangnya, besarnya kasih Allah, luasnya hati yang dipenuhi dengan kasih. Nah, tidak ada kasih di luar Bapa yang sebanding atau lebih besar dengan yang telah dimilikinya. Tidak ada satu pribadi di luar Bapa yang memiliki kasih sebagaimana kasih yang dimiliki oleh Bapa dan yang telah dinyatakannya kepada umat manusia. Nah, kasih Allah diwujudkan secara nyata dengan cara Bapa terlebih dahulu berinisiatif untuk menyelamatkan manusia. Bapa terlebih dahulu, ini suatu hal yang penting untuk kita pahami bahwa untuk menyelamatkan manusia, siapakah yang duluan? Kita dalam keberadaan berdosa saat ini, apakah kita yang lebih dahulu datang pada Tuhan atau Tuhan yang menyatakan kasih-Nya kepada kita? Jelas sesuai firman Tuhan, Dia yang terlebih dahulu berinisiatif merancangkan keselamatan untuk manusia. Kembali kita melihat ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Tuhan mencari mereka. Bukan Adam dan Hawa yang sudah jatuh dalam dosa, mereka mencari Allah.
malahan mereka ketakutan dan bersembunyi. Sebagai satu inisiatif daripada Tuhan untuk menyelamatkan mereka, ada satu tindakan simbolis yang diambil adalah Tuhan mengambil jubah dari kulit binatang dan mengenakannya kepada Adam dan Hawa. Itu satu tindakan inisiatif daripada Tuhan untuk menyelamatkan manusia. Nah, dalam hal ini, sesuai firman Tuhan, kabar baik bagi kita pada hari ini bahwa Bapa sudah terlebih dahulu berinisiatif untuk menyelamatkan kita. Dalam keadaan bagaimana Dia telah berinisiatif? Dalam keadaan dikatakan dunia yang berdosa, yang telah berseteru dengan Allah yang kudus. Manusia-manusia yang telah berdosa seharusnya menjadi seteru daripada Allah, yang seharusnya dihukum. Tetapi ternyata Tuhan berinisiatif untuk menyelamatkan kita. Bukankah ini kabar baik? Bukankah ini berita sukacita? Inilah Injil yang sesungguhnya. Tuhan berinisiatif untuk menyelamatkan kita. Kemudian dengan cara Bapa memberikan jalan pengampunan kepada yang berdosa. Itulah kasih yang mengampuni. Jalan pengampunan Dia sediakan bagi setiap umat yang berdosa. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jalannya tersedia. Nanti kita melihat selanjutnya jalan yang dimaksud ini. Nah, kemudian kasih Allah menjangkau seluruh dunia. Dalam kitab Yohanes, ketika dikatakan dunia, berbicara tentang alam semesta ini. Pemahaman yang lain bicara tentang kuasa-kuasa kegelapan yang ada di dalam dunia ini. Tetapi lebih spesifik lagi, ketika berbicara tentang dunia adalah setiap orang yang ada di dalamnya, dari manusia pertama sampai kepada akhir zaman nanti, itulah dunia. Manusia-manusia yang ada di dalamnya. Dan setiap manusia inilah yang menjadi objek daripada kasih Allah untuk diselamatkan. Nah, kekasih dalam Tuhan, termasuk kita di dalamnya. Dahulunya kita adalah seteru-seteru daripada Allah, yang seharusnya mengalami penghukuman. Tapi Tuhan telah mengasihi kita, telah berinisiatif kepada kita. Hanya, maukah kita menyambut kasih Allah itu? Maukah kita menerima keselamatan daripada Tuhan? Saudaraku ini kasih Tuhan, bagaimana Bapa mewujudkan kasih pengampunan bagi dunia yang berdosa? Pokok yang kedua, kasih pengampunan dengan memberikan anaknya yang tunggal. Memberikan anaknya yang tunggal atau satu-satunya. Dalam hal ini adalah unsur kerelaan daripada Bapa demi terwujudnya tujuan yang besar. Apa tujuan itu? Yaitu keselamatan manusia. Anaknya yang tunggal, yaitu Yesus, yang dilahirkan secara unik oleh Roh Kudus, bukan oleh karena keinginan Yusuf dan Maria sehingga anak ini dilahirkan, tetapi oleh karena kehendak Allah melalui perantaraan Roh Kudus, sehingga terjadilah kehamilan dan Yesus dilahirkan. Dan Yesus bukan satu ciptaan. Nah, ini yang dimaksud dengan anak tunggal Bapa, karena dia dilahirkan secara unik dan dia adalah yang sulung dari segala yang ada di dalam dunia ini. Nah, kekasih-kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, peran Yesus adalah sebagai jalan pendamaian. Ia berdiri antara Bapa di surga dan di hadapan umat manusia yang berdosa. Dia menjadi penengah di antara Bapa dan manusia-manusia yang telah berdosa. Dengan cara bagaimana dia melakukannya? Yaitu melalui pengorbanannya di atas kayu salib. Dia rela memberikan dirinya menjadi korban yang menderita di atas kayu salib. Dan korban ini bukan dalam pengertian dia menjadi mangsa daripada sesuatu yang lain,
tetapi dalam hubungannya dengan keselamatan manusia. Nah, pengorbanannya sebagai korban pengganti atau penebus salah. Nah, sebagaimana orang-orang Israel, mereka selalu memberikan persembahan korban binatang kepada Tuhan, dan hanya korban yang diberikan, bukan diri mereka yang langsung ditangani oleh sang imam, tetapi mereka menimpakan semua kesalahan mereka kepada hewan yang dikorbankan itu. Nah, tetapi korban yang mereka lakukan itu bukanlah korban yang sempurna. Korban yang sempurna hanya digenapi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kepada Yesus dibebankan, ditimpakan segala beban dosa manusia, dan ia telah memakukannya di atas kayu salib. Inilah yang terjadi 2000 tahun yang lalu. Yesus telah melakukannya. Yesus telah taat untuk memenuhi kehendak daripada Bapanya. Ketika dia melakukannya, dia mati di atas kayu salib. Pemuasan keinginan daripada Bapa terpenuhi. Seharusnya dia murka kepada manusia, tetapi murka Allah ditimpakan hanya kepada Yesus. Saudara, bukankah kita harus mengucap syukur dengan karya Bapa, dengan pengorbanan yang sudah Yesus lakukan demi keselamatan kita? Inilah jalan yang telah dilakukan oleh Bapa. Dia yang berinisiatif, dia yang menjalankannya demi keselamatan kita. Seharusnya lah kita yang tergantung di atas kayu salib. Nah, kekasih dalam Tuhan, betapa lapang kasih Allah kepada manusia yang telah menjadi seterunya, tetapi disiapkan jalan keselamatan, yaitu melalui pengorbanan Yesus Kristus. Saudara, apa sesungguhnya tujuan yang ingin dicapai daripada pengorbanan Yesus di atas kayu salib? Pokok yang ketiga, supaya setiap orang yang percaya kepada Yesus tidak binasa dan beroleh hidup yang kekal. Kekuatan, kuasa, penderitaan Yesus di atas kayu salib sangat-sangat ampuh untuk menarik setiap orang untuk menjadi percaya dan menerima keselamatan. Coba kita bandingkan dengan terkadang kita memberikan alasan kepada anak-anak kita atau kepada orang-orang lain untuk meyakinkan mereka percaya apa yang telah kita lakukan, khususnya kepada anak-anak kita. Terkadang kita katakan orang tua sudah berjerih lelah, bersusah payah untuk kebutuhan kamu, bahkan sampai-sampai mau mati. Itu alasan yang kita buat untuk meyakinkan seseorang supaya mereka, oh iya ya, pergumulan usaha orang tua itu luar biasa untuk kita. Tujuannya untuk apa? Menginsafkan anak-anak kita. Yesus melakukannya sampai mati di atas kayu salib demi keselamatan kita. Saudara, kita melihat bahwa penderitaannya adalah untuk mendatangkan keselamatan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Penderitaannya di atas kayu salib adalah jalan pengampunan dosa bagi setiap orang yang mau percaya kepadanya. Yang tidak mau percaya, tidak ada keselamatan dalam dirinya. Nah, setiap orang yang telah menjadi percaya kepada Yesus, mengakuinya sebagai Tuhan di dalam dirinya secara pribadi, penghukuman tidak berlaku lagi dalam dirinya, tetapi beroleh hidup yang kekal. Bersyukurlah kita kalau kita sudah menyambut Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat untuk kehidupan kita. Inilah jalan yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Tanggapan kita apa? Mau terima atau tidak? Mau menerima dia atau tidak? Atau merasa masih ada jalan yang lain untuk menerima keselamatan itu?
jalan keselamatan hanya dengan percaya kepada Yesus. Terkadang ini kok sederhana banget ya. Ya memang siapa yang sanggup menyelamatkan dirinya untuk berkenan di hadapan Tuhan dengan segala perbuatan-perbuatan baiknya? Semua pasti gugur. Selain hanya intervensi daripada Tuhan untuk menyelamatkan kita. Dia memberikan fasilitas, dia memberikan jalan kepada kita untuk meraih keselamatan itu, yaitu melalui pengorbanan Yesus. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebagai penutup, sebagai orang yang sudah percaya kepada Tuhan dan yakin telah diselamatkan oleh Tuhan, wajiblah bagi kita untuk memiliki hati Allah, hati yang penuh dengan kasih. Dalam kasih-Nya yang luar biasa ini, Ia memiliki kepentingan untuk hidup kita. Dia memiliki kepentingan untuk seluruh umat manusia di dalam dunia ini sampai pada akhir zaman, yaitu keselamatan manusia. Supaya setiap orang yang Dia ciptakan dengan luar biasa, pada akhirnya semuanya memuji dan memuliakan Dia. Pada akhirnya semua memuji dan memuliakan Dia. Saudara, milikilah hati Allah untuk mengampuni sesama kita. Dan kita menjadi alat bagi Tuhan untuk membawa misi Allah di tengah-tengah dunia ini. Kasih Allah sudah Dia berikan kepada kita. Sudahkah kita menikmatinya? Nyatakan itu kepada sesama kita, musuh kita, kepada orang-orang di sekitar kita. Karena mereka membutuhkan kasih Allah. Kira Tuhan memberkati. Amin. Kita berdoa. Dengan ucapan syukur kami datang pada Tuhan dan selalu mempermuliakan Engkau. Kasih-Mu luar biasa dalam kehidupan kami, sehingga Engkau telah memberikan Yesus Kristus untuk kehidupan kami. Kami bersyukur oleh karena kebaikan-Mu kami telah diselamatkan. Inilah doa kami, inilah syukur kami di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ku suka mengabarkan indahnya Injilnya yang melebihi emas dan segala hartaku. Ku suka mengabarkan tentang berkat Injil yang memberiku hidup, gemarkan hatiku. Ku suka mengabarkan Injil Tuhan yang mulia, kabarkan kasih Yesus dan keselamatannya. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat, sumber berkat. Amin. Jemaat sekalian, mari kita arahkan hati kepada Tuhan. Pulang dengan damai sejahtera, memelihara firman-Nya, jadi saksi-saksinya
dan menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Anugerah Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita sekalian sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat kami persilakan untuk duduk dan saat teduh. Amin. Berkumandang suara dari seberang, kirimlah terangmu. Banyak jiwa dalam dosa mengerang, kirimlah terangmu. Kirimlah terang Injil Tuhan pada umat semua. Kirimlah terang Injil Tuhan pada umat semua. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Kami atas nama segenap penata layan di Kebaktian Umum GKP Jemaat Citerep kepada jemaat sekalian mengucapkan selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.